berubah siapapun presidennya. Itu yang harus kita tahu. Kalau Jokowi bikin kebijakan nggak bener, nah hujat dia. Baru kemarin, ente lihat kemarin itu, Ana bilang bahwasanya Jokowi turut andil dalam kecurangan. Jokowi turut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Bahar bin Sumit, di mana dalam video tersebut Bahar bin Sumit mengatakan bahwa dia bakal tetap jadi oposisi. Kalau ada kezaliman, kebijakan yang menyengsarakan rakyat, maka bakal dia lawan katanya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya dia bakal tetap jadi oposisi, tidak akan pernah berubah siapapun presidennya. Dan dia mengatakan kalau Pak Jokowi membuat kebijakan yang tidak benar, maka bakal dia hujat katanya. Kemudian dia juga membahas terkait masalah Pak Jokowi yang katanya, kata Bahar bin Sumit dalam video tersebut bahwa ikut andil dalam kecurangan. Bahkan Pak Jokowi itu dikatakan oleh Bahar bin Sumit ada campur tangan untuk memenangkan suatu paslon di Pilpres pada tahun 2024. Jadi seperti itu. Oke, kita tonton dulu videonya seperti apa, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Anak tetap bakal oposisi. Anak tetap bakal melawan kalau ada kezaliman. Kalau ada kebijakan yang menyengsarakan rakyat, tetap bakalan lawan. Bahar bin Smith nggak akan berubah siapapun presidennya. Itu yang harus kita tahu. Kalau Jokowi bikin kebijakan nggak bener, nah hujat dia. Baru kemarin, ente lihat kemarin itu, Ana bilang bahwasanya Jokowi turut andil dalam kecurangan. Jokowi turut andil, ada tangan Jokowi memenangkan salah satu paslon. Kan itu kan bahas Jokowi. Jangan jadi anak Bahar bin Smith nggak bakal berubah. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana ya apa yang dibahas, apa yang dikatakan oleh Bahar bin Sumit dalam video tersebut. Dia mengatakan bahwa dia tetap menjadi oposisi. Arti dari oposisi adalah pengkritik kebijakan pemerintah. Kemudian Bahar bin Sumit mengatakan dalam video tersebut bahwasanya kalau ada kezaliman, kebijakan yang menyengsarakan rakyat, maka bakal dia lawan. Dia tidak akan pernah berubah, tetap menjadi oposisi siapapun presidennya. Bahkan Bahar bin Sumit mengatakan dalam video tersebut bahwasanya kalau Pak Jokowi bikin kebijakan yang tidak benar, maka bakal dia hujat katanya. Kemudian dia juga membahas terkait masalah Pak Jokowi yang ikut andil dalam kecurangan, kata Bahar bin Sumit, dan ikut andil dalam memenangkan suatu paslon di Pilpres pada tahun 2024. Jadi akan saya bahas di sini sedikit terkait apa yang dibahas oleh Bahar bin Sumit ini ya. Di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya ini negara demokrasi. Di sini kita bebas berpendapat, bebas memberikan keyakinan menurut pandangan kita masing-masing. Yang namanya negara demokrasi, boleh untuk mengkritik kebijakan pemerintah, tidak apa-apa. Tapi jangan menghujat. Kalau sudah menghujat, saya tidak sepakat dan tidak setuju. Ya, mengkritik dengan menghujat, dengan membuli, dengan menghina itu beda. Kalau menghujat, menghina itu menggunakan kata-kata yang sangat kotor. Ya, tapi kalau mengkritik itu seperti biasa dengan kata-kata yang baik, bahas apa yang tidak sesuai, kemudian berikan saran ataupun solusi kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai ataupun menyengsarakan rakyat. Itu baru mengkritik. Kalau sudah menghujat, mencaci maki, itu saya tidak sependapat, tidak saya dukung, dan saya tidak setuju dengan hal yang seperti itu ya. Kemudian di sini saya akan memutarkan sebuah video dari anak di bawah umur. Kalau tidak salah dia masih SMP ya. Namanya Syarifah, anak perempuan. Di mana di dalam video tersebut dia itu mencaci maki Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi, membuli Pak Jokowi. Bukan lagi mengkritik, tapi sudah mencaci maki ataupun menghina. Dalam video tersebut dia mengatakan bahwasanya Pak Jokowi itu merusak tatanan hukum. Ya, banyak cawe-cawe, presiden setan, ini itu segala macam. Pokoknya ngeri-ngeri sedap. Kemudian miris saya mendengar, ya sangat kasar sekali. Dalam video tersebut, anak itu membuli dan menghina Pak Jokowi. Oke, kita tonton dulu videonya seperti apa. Ini. Cukuplah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang merusak tatanan hukum dan negara ini. Ibaratnya lu udah dikasih hati, mintanya jantung. Bapak seharusnya menjaga dan menjalankan undang-undang berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini. Bukan dengan merusak tatanan hukum dan memaksakan anak kandungnya menjadi calon wakil Presiden Republik Indonesia 2024.
Terlebih lagi menggerakkan aparatur sipil negara dan kepala desa seluruh Indonesia untuk memaksa memilih anaknya menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Bahkan Pak Ganjar Pranowo, calon presiden Republik Indonesia 2024, yang satu partai dengan Bapak dan juga orang yang ditunjuk sebagai penerus Bapak, memberikan nilai 5. Nilai yang rendah sebagai presiden Republik Indonesia untuk menjalankan penegakan hukum. Dan begitu juga yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Ini sangat fatal akibatnya. Rakyat seluruh daerah akan memberontak karena diperlakukan hukum yang tidak seimbang, yang akan mengadu antara rakyat dan aparat penegak hukumnya. Memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar menghentikan kekotoran dan kebusukannya menjalankan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadilah Presiden Republik Indonesia sebagai contoh tauladan yang baik, menjalankan hukum negara dengan baik, sehingga rakyat terayomi dengan baik. Jokowi sibuk dengan cawe-cawe menaikkan anaknya sebagai cawapres. Dasar presiden setan, gubernur setan. Anak seperti ini harusnya ditangkap, dihukum biar dia bisa sadar. Karena jika terus dibiarkan, lama-lama dia makin kurang ajar. Dia ngomong sesuka hati, seperti orang yang paling berjasa di negeri ini. Dia begitu berani menghina seorang presiden pemimpin tertinggi di negeri ini. Memang benar, ini zaman demokrasi. Semua orang bebas untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi juga harus bisa membedakan mana mengkritik dan mana mencaci maki. Jika orang-orang seperti ini tidak dihukum, tidak diadili, maka akan seperti apa nasib bangsa ke depannya nanti. Pasti akan banyak orang-orang yang tambah berani menghina, mengucap orang sesuka hati dengan alasan demokrasi. Memang negara memberi kita kebebasan, tetapi jangan juga sampai kebablasan. Karena kita masih punya budaya ketimuran, tetap harus menggunakan adab, etika, sopan santun dalam ucapan. Coba kamu ngomong begitu pas masih zaman Orde Baru. Aku yakin tidak ada seminggu yang tinggal hanyalah namamu. Jadi menurutku lebih baik kamu sekolah dulu. Belajar biar tahu kalau adab harus lebih tinggi daripada. Oh, jadi seperti itu kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana sadisnya, brutalnya, melampaui batas kata-kata anak ini di dalam video tersebut, menghina, membuli Pak Jokowi dan mencaci maki. Ini bukan lagi mengkritik ya, tapi sudah termasuk ke arah penghinaan ya, caci maki. Jadi seperti itu. Kemudian dia mengatakan bahwa Pak Jokowi itu merusak tatanan hukum, banyak cawe-cawe, presiden setan, ini itu segala macam. Pokoknya ngeri saya mendengar dan sadis ya, sangat keterlaluan sekali kata-kata yang dikeluarkan oleh anak ini dalam video tersebut, seolah-olah dia itu paling berjasa di negeri ini ya. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa ya, kalau ingin mengkritik silahkan. Misalnya ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, yang merugikan rakyat, boleh kita mengkritik, memprotes, tapi dengan cara yang baik-baik, bukan dengan cara mencaci maki ya. Mencaci maki, menghujat ataupun mengkritik itu beda. Kalau menghujat ataupun mencaci maki ya, itu dengan kata-kata yang kotor, yang tidak pantas, yang tidak layak untuk diucapkan, apalagi untuk seorang presiden. Kalau ingin mengkritik, menggunakan kata-kata yang bagus dan bijak ya, bahas apa yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, kemudian berikan solusinya bagaimana, seperti apa, itu baru mengkritik. Coba kalau di masa Orde Baru keluar-keluar seperti itu, 1 minggu tinggal nama. Nggak percaya kalian? Orang di masa Orde Baru nggak berani keluar-keluar seperti itu, apalagi mencaci maki pemerintah, mencaci maki presiden, nggak berani. Oke, terima kasih, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video. Ada seseorang yang tidak asing lagi di mata kita ya, tidak asing lagi dia di bangsa dan negara kita, dan sering kelihatan di media sosial ya, karena dia sering mempublikasikan aktivitasnya di media sosial. Kalau kita melihat tutur katanya itu sangat tidak pantas orang tersebut dijadikan panutan Bapak Ibu ya, karena suka sekali keluarkan kata-kata yang kasar, baik terhadap pemerintah maupun terhadap orang-orang yang tidak dia senangi. Apabila tidak sepemikiran dengan dia, tidak sungkan-sungkan orang tersebut menyalahkan. Bahkan keluarlah sumpah serapah dari orang tersebut. Apalagi terhadap pemerintah, ini sangat tidak etis ya diucapkan oleh seorang yang mengaku dirinya sangat tahu tentang agama. Bahkan dia ini dianggap oleh banyak orang bahwa cucunya Nabi. Benarkah beliau ini cucunya Nabi? Kita juga tidak tahu saudara ya, tidak tahu ya. Yang kita dengar dia ini cucu Nabi, kita dengar. Apakah benar atau tidak, kita tidak tahu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, kita ini dikenal dari buahnya, dan engkau mengenal mereka dari buahnya.
Jadi kalau kita ini dikenal dari buahnya, orang bisa mengenal kita baik atau tidak baik itu dari tingkah laku kita. Baik atau tidak baik itu dari perbuatan kita. Baik atau tidak baik itu dari perkataan kita. Dan umumnya mereka akan melihat aktivitas kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita baik atau tidak baik. Bapak Ibu, di iman saya yang lama dikatakan begini. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul wa uli amri minkum dan kepada pemimpin yang terpilih di antara kamu. Itu harus taat. Terhadap pemimpin itu harus taat, saudaraku. Bila ada pemimpin yang menurut kita pemimpin tersebut kurang baik, ya kita berdoa kepada Tuhan supaya pemimpin ini ke jalan yang lurus, supaya pemimpin ini bisa melakukan keadilan, bisa menegakkan keadilan. Dan kalau kita melihat bagaimana Bapak Jokowi itu sangat adil bila dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, Bapak Ibu. Contohnya adalah tentang pembangunan, ya. Kita melihat di daerah Indonesia bagian timur. Mereka bisa merasakan listrik, bisa merasakan jalan di aspal, bisa merasakan harga BBM itu pada masa Bapak Jokowi. Ya, makanya banyak sekali orang-orang masyarakat bangsa dan negara ini pro kepada Bapak Jokowi. Kemanapun Bapak Jokowi pergi, ke sana masyarakat pergi. Kalau Pak Jokowi ke kiri, masyarakat ke sana. Kalau Pak Jokowi ke kanan, masyarakat ke kanan. Kalau Pak Jokowi di tengah, masyarakat di tengah-tengah. Kenapa? Karena mereka, masyarakat ini melihat keberhasilan Bapak Jokowi dalam memimpin bangsa dan negara ini. Sekalipun tidak berhasil 100%. Tetapi bila dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, Bapak Jokowi jauh lebih baik. Itu menurut saya. Nah, tetapi kembali lagi Bapak Ibu. Kita selaku warga negara yang baik. Selaku masyarakat yang baik, masyarakat yang punya agama, yang beragama, yang bermoral, yang beretika, ya tentu dalam kita memberikan kritikan kepada Bapak Presiden, kepada pemerintah, kita harus memberikan kritikan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan santun, dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik. Jangan kita menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok, jangan. Kita harus taat terhadap pemimpin. Dan itu sudah diatur. Diatur oleh undang-undang, diatur oleh agama juga. Ya, sudah diatur. Jadi jangan mentang-mentang kita ini cucu A, cucu si B, cucu si C. Kita dalam keluarga ini bla 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 bla. Lalu seenaknya kita mengkritik pemerintah yang ada. Pemerintah yang sah. Bahkan bukan lagi mengkritik, tetapi sudah menghina. Dengan mengeluarkan kata-kata, dengan mengeluarkan sumpah serapah, itu tidak baik. Ya, benar-benar tidak baik. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu bagian daripada ilmu. Bahkan sebagian alim ulama mengatakan adab itu di atas ilmu pengetahuan. Jadi adab harus dikedepankan di atas segala-galanya. Kita punya ilmu, kita orang yang beragama, tapi bila adab kita tidak ada, akhlak kita tidak ada, sopan santun kita tidak ada, orang nek lihat kita, ya orang males lihat kita, benar. Ya paling orang yang mengeluh-elukan kita orang-orang di sekitar kita, segelintir orang di sekitar kita. Masyarakat pada umumnya benci dalam hati mereka terhadap kita. Kenapa? Karena tutur kata kita yang tidak membangun, tutur kata kita yang selalu keluar sumpah serapah, tutur kata kita yang selalu menghina, tutur kata kita yang selalu keluar kebencian, ujaran kebencian. Nah ini, maka Alkitab sebagaimana yang saya katakan tadi, kamu dikenal dari buahnya. Orang melihat kita dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, dari kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, berdoalah terhadap lingkungan di mana engkau tinggal, terhadap daerah di mana engkau tinggal. Kita tinggal di bangsa ini, ya kita berdoa untuk bangsa ini. Benar-benar kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melawat bangsa ini. Supaya Tuhan memberikan roh ketakutan kepada pemimpin bangsa ini. Supaya Tuhan memberikan roh pengenalan akan Dia kepada pemimpin dan
kepada bangsa ini, kepada pemimpin bangsa ini, supaya mereka ketika menjalankan roda pemerintahan, mereka bisa melaksanakan dengan baik, bisa menjalankan dengan teratur, sehingga kita selaku rakyat bisa merasakan aman, damai, tentram tinggal di bangsa dan negara ini. Nah Bapak Ibu, bila bangsa ini tidak aman, kita pun tidak merasakan damai tinggal di dalamnya. Ya, banyak negara-negara yang menegakkan khilafah, kita melihat bagaimana nasib negara tersebut. Hancur lebur. Ya, masyarakat tidak aman, masyarakat tidak damai, masyarakat tidak tentram, tidak ada ketenangan, tidak ada sukacita tinggal di bangsa itu. Karena tiap hari mendengar suara lentunan senjata. Ya, suara dentuman senjata, suara ledakan bom, suara jeritan orang menangis, suara jeritan orang minta tolong, tangisan anak-anak, ibu-ibu, kaum bapak-bapak, semua orang menangis, meratap, hancur kota, hancur negara, tidak ada ketertiban, tidak ada kenyamanan di dalamnya. Kenapa? Karena tiap hari terjadi perang saudara, perang agama. Nah ini, maka kita bersyukur bangsa kita bangsa yang beradab, ya katanya bangsa yang beradab. Nah, ya, mari kita tunjukkan, mari kita junjung tinggikan adab, ya, dan mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya bangsa dan negara kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Dan kita berdoalah yang sah, supaya pemerintah yang sah diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan pengetahuan yang benar-benar yang datang dari Tuhan, sehingga benar-benar di dalam memimpin bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habagat, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menonton cuplikan videonya? Dan itu tadi juga sedikit direaksi oleh sesama mereka Bapak Ibu ya. Ternyata ada juga di antara teman-teman muslim itu yang kurang senang ya terhadap ya tingkah laku dia. Baik saudara, kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Mari kita menjadi orang baik ya. Menjadi orang baik dibuktikan dengan ucapan kita, dengan tingkah laku kita, dan dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam akik. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasyah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertakdir. Terima kasih.